Sadar nggak sih kalau warna sayap kupu-kupu sekarang terlihat lebih kusam dan udah nggak berwarna lagi? Apa benar ini akibat dari deforestasi dan alih fungsi lahan sehingga mereka kehilangan habitatnya? Atau ini memang jenis kupu-kupu yang nggak punya banyak warna di sayapnya? Sebetulnya kalau mengenai perubahan warna yang disebut kehilangan yang menjadi kusam gitu ya, itu bisa dilihat dari dua sudut pandang sih sebetulnya, bahwa komposisinya. Jadi yang pertama itu karena komposisi menyusun komunitas kupu-kupu. Kan kalau kita pergi ke satu area nih, satu hutan atau kebun gitu kan, kalau kita lihat misalnya di kebun itu kita bisa lihat ada 15 spesies kupu-kupu gitu kan. Nah, ketika kita bicara mengenai menjadi kusam gitu, warna kupu-kupu di situ menjadi kusam, itu bisa diartikan satu, misalnya memang komunitas secara keseluruhan itu jadi kelihatan, tadinya misalnya ada yang warna biru, warna oranye gitu kan, sekarang mungkin kelihatannya jadi cuma yang kupu-kupu warna coklat aja gitu kan. Kemudian satu sisi lagi, dibandingkan, jadi jenis yang sama di daerah yang terdegradasi ya, daerah yang istilahnya mengalami alih fungsi lahan, itu bukan hutan lagi, itu warnanya menjadi lebih kusam dibandingkan jenis yang sama ya, spesies yang sama di area yang misalnya benar-benar habitat alaminya di hutan gitu. Sehingga itu ada dua sudut pandang sebetulnya. Jadi kalau kita bilang kusam itu mungkin nggak bisa diartikan bahwa semua spesies itu warnanya jadi kusam, yang tadinya biru jadi yang biru terang misalnya jadi birunya lebih muda atau gimana, agak pudar-pudar gitu ya. Tapi ya itu, jadi harus dilihat jenis per jenisnya juga, apa jenis yang memang benar-benar warnanya itu beda sama sekali antara daerah yang disturb dengan daerah yang hutan alami, dengan yang memang secara komunitas. Jadi kalau secara komunitas kan yang tadinya ada warna yang biru, warna yang oranye, warna yang hijau terang misalnya, menjadi tidak ada lagi di habitat yang terbuka itu. Karena apa? Karena dia menjadi mudah terpapar gitu kan, terpapar oleh predatornya gitu. Sehingga dia secara alami memang mengalami, dalam komunitas itu mereka melakukan strategi gitu kan, bahwa kayaknya jenis yang ini nggak akan bertahan hidup gitu kan, sehingga dia memang tidak dapat ditemukan lagi di habitat yang sudah bukan menjadi habitat hutannya itu. Pembukaan hutan yang besar-besaran sehingga terjadi alih fungsi lahan, yang tadinya misalnya lahan hutan, penduduk sekitar hutan itu membuka lahan, menjadikan kebun gitu kan, itu membuat habitatnya juga berubah. Nah, dengan perubahan habitat itu, cara mungkin harusnya sih evolusinya kupu-kupu itu jenis per jenis itu kan makan waktu lama gitu ya, jutaan tahun gitu. Tapi ada sesuatu yang faktor yang bisa membuat jenis-jenis tersebut harus beradaptasi gitu kan. Bagaimana caranya aku bertahan hidup gitu kan di lingkungan yang ini gitu kan. Kalau ada jenis-jenis yang mungkin memang nggak bisa bertahan hidup di habitat yang terbuka seperti itu, sehingga dinyatakan dalam paper tersebut juga bahwa jenis-jenis yang paling awal hilang dari habitat yang menjadi disebutnya monokrom ya. Jadi monokrom itu warnanya jadi sama semua kan. Kalau kita lihat perkebunan ya, yang bukaan-bukaan kebun itu kan warnanya sama semua. Sedangkan kalau kita pergi ke hutan primer itu, hutan alami kan berwarna-warnanya ada gitu kan, gradasi warna dari hijau muda, hijau tua, warna-warna coklatnya karena daun-daun meranggas gitu kan. Itu kan komplit kalau di hutan alami. Sedangkan kalau di hutan monokrom itu atau monokultur ya, itu kan warnanya dianggap sama gitu, tutupan daun-daunnya itu kurang lebihnya sama gitu. Sehingga dengan kondisi itu kupu-kupu itu menjadi terpapar lebih cepat gitu ya, lebih mudah terlihat oleh pemangsanya, oleh predatornya, oleh parasitoidnya yang meletakkan telur di dalam kupu-kupu, sehingga mempengaruhi populasi kupu-kupu. Berbagai jenis kupu-kupu itu bisa merosot, keberadaannya tidak ada, sangat berkurang gitu kan, karena berbagai faktor itu, yang karena terekspos oleh perubahan iklim, karena laju deforestasi tadi.
individu kupu kan jenis per jenis kan beda-beda ya, gitu kan, per jenisnya itu macam-macam warnanya. Dalam satu kelompok marga gitu kan, genus itu memang mirip-mirip gitu kan, tapi per genus pun antara genus itu bisa beda-beda lagi warnanya ataupun coraknya ya, patternnya itu bisa beda-beda. Nah ini yang digunakan oleh mereka untuk berkomunikasi, jadi mereka bisa mengenal sesama, oh ini spesies saya nih, saya bisa kawin dengan dia gitu kan. Jadi itu yang digunakan untuk mengenali lawan jenisnya gitu kan. Ketika jantan itu mencari-cari betina itu ya dia mengandalkan dari pola sayapnya, warnanya gitu untuk mengenali. Jadi sangat penting ya warna itu untuk bereproduksi, membantu dalam reproduksi karena untuk mengenali ya. Kemudian juga warna itu bisa menjadi berperan dalam termoregulasi. Jadi serangga kan perlu mengatur suhu tubuhnya itu berdasarkan itu, antara lain dia bisa menyerap panas atau apa itu berdasarkan warna sayapnya. Jadi warna-warna dasar biasanya hitam itu karena memang dia perlu mempertahankan suhu tubuhnya. Kemudian juga warna itu juga berfungsi misalnya sebagai mengkomunikasikan juga ke predator. Misalnya kalau ada kupu-kupu yang disebut, kalau istilah ilmiahnya ya, disebutnya bersifat aposematik. Nah aposematik itu artinya dia itu warnanya mencolok sedemikian rupa, menyolok ya, sehingga dengan warna itu dia seperti kayak memberikan sinyal kepada predator bahwa aku ini beracun loh gitu kan. Jadi aku ini berbahaya buat kamu makan gitu, sehingga burung-burung atau kadal gitu nggak mau makan itu karena sudah ada ya zaman dulu itu percobaan-percobaan yang melakukan pengamatan tentang itu bahwa untuk jenis-jenis tertentu itu memang kandungan dalam tubuhnya itu misalnya mengandung senyawa alkaloid gitu kan, yang rasanya mungkin pahit, getir atau gimana untuk pemangsanya, untuk burung misalnya kan, sehingga burung itu ketika dia dipaparkan atau diberi makan pada kupu-kupu jenis itu, dia akan langsung kayak memuntahkannya kembali gitu. Jadi dia, dan karena burung itu juga sudah ada naluri belajar gitu kan bahwa jenis yang ini nih nggak enak dimakan gitu, jadi dia menghindari gitu. Tapi juga hal ini juga secara menarik juga dimanfaatkan oleh jenis kupu-kupu lain yang misalnya memanfaatkan dengan cara mimikri. Jadi dia sebetulnya nggak beracun, mengembangkan strategi tubuhnya itu, warna sayapnya dan bentuk tubuhnya itu seperti misalnya jenis yang beracun gitu kan. Jadi hal-hal ini memang sangat menarik ya kalau dilihat secara bagaimana kupu-kupu itu bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu kan. Jadi sayap kupu itu sangat penting, sangat-sangat penting untuk dia berkomunikasi. Jadi istilahnya untuk menarik lawan jenisnya, untuk memberitahu pada pemangsanya itu bahwa aku ini nggak bisa dimakan gitu kan. Atau juga ada yang memang bersifat kamuflase. Kamuflase itu yang menyerupai lingkungan sekitar, misalnya serupa daun kering gitu kan. Nah, ada cukup banyak jenis-jenis seperti itu. Jadi itu memang strategi hidupnya berbagai jenis kupu-kupu tersebut. Kita harus fairnya ya melihat gitu kan ukuran spesimennya. Apa iya sih spesimen yang dikoleksi misalnya tahun 1960-an dibandingkan dengan yang dikoleksi tahun 1970-an, 80-an dan seterusnya ya. Jadi apakah benar nih terjadi secara morfometrinya itu, pengukurannya itu memang benar ada secara konsisten itu dia menjadi kecil gitu kan. Tapi untuk saat ini sih sebetulnya penelitian ke arah morfometri untuk kupu-kupu itu memang belum banyak dilakukan gitu kan, karena memang prioritas kita sekarang ini adalah mendata gitu kan, satu daerah ini adanya apa, satu daerah ini adanya apa. Tapi itu hal yang menarik ya untuk dilakukan kalau kita memang punya spesimennya gitu. Jadi kalau kita hanya berdasarkan kayaknya dulu kupu-kupu ukurannya besar deh, sekarang kok jadi kecil, itu agak gimana ya kalau secara sains itu nggak bisa dibuktikan gitu kan, kecuali kita memang punya di spesimen di museum itu kita bisa membandingkan gitu kan, bahwa yang dulu tuh ukurannya sekian, sekarang menjadi lebih kecil. Nah itu satu hal yang menarik ya yang memang bisa dilakukan. Tapi secara
pragmatis kita bisa memang mengatakan bahwa oh ya jelas gitu kan, karena saat sekarang ini di mana tumbuhan penunjangnya kupu-kupu itu makin berkurang, jadi wajar saja gitu kan kalau memang kupu-kupu ini tidak bisa mendapatkan pasokan sesuai yang dibutuhkan gitu kan. Jadi harusnya dia makan tuh sekian lembar daun misalnya kan, kalau kupu-kupu sirsak misalnya sekian lembar daun, tapi ketika sumber pakannya ini sangat terbatas karena misalnya keterbatasan lahan tadi, dia menjadi mengembangkan strategi dalam tubuhnya ini bahwa oke lah gitu kan, ulat kan berganti kulit ya selama mengalami 5 instar gitu kan. Instar itu adalah bagian dari atau fase hidup di antara ganti kulit tadi. Jadi ketika dia dalam fase ulat itu dia berganti kulit, artinya di fase instar 1 itu dia ukurannya hanya kecil, misalnya hanya sampai setengah senti gitu kan. Dan ketika dia sudah makan dan mencapai ukuran itu, dia akan harus molting gitu, mengganti kulit, karena ukurannya bajunya, istilahnya baju luarnya, kalau serangga kan kita sebutnya mereka mempunyai exoskeleton ya. Jadi bagian luarnya si tubuhnya itu, exoskeletonnya itu harus mengalami ganti kulit gitu kan. Jadi dia merekah gitu, sehingga ukuran baju berikutnya itu harus misalnya bisa mencapai ukuran sampai 1 cm. Kemudian diganti kulit lagi sampai bisa mencapai 3 cm dan seterusnya. Sehingga dengan demikian tumbuhan inang yang cocok, yang memadai, yang jumlahnya cukup, itu dia bisa mencapai ukuran optimal gitu kan. Misalnya dengan bentang sayap berapa nih gitu kan, 7 sampai 8 cm. Tapi ketika tanaman inangnya itu sedikit gitu kan, di alam ini, jadi dia itu terbatas gitu kan, harus mengembangkan strategi dalam tubuhnya itu oke, cukup deh makannya gitu kan. Yang penting aku bisa menjadi kupu-kupu dewasa, bisa bereproduksi, berkembang biak kan, kawin antara jantan dan betina. Nah, ketika mereka mengembangkan strategi itu, jadi mereka ya mencukup-cukupkan aja. Jadi mungkin ukurannya pun menjadi lebih kecil ukuran tubuhnya, karena memang resourcesnya atau sumber pakannya itu memang terbatas di alam. Sehingga belum sampai, istilahnya harusnya bisa sampai mencapai ukuran ulat itu bisa mencapai misalnya 5 cm, tapi dia misalnya 4 cm aja udah deh gitu kan, karena udah nggak terpenuhi lagi. Sehingga dengan begitu ya ukuran individu betina, jantan dan betina dewasanya pun nanti akan berkurang gitu. Sebetulnya untuk mencegah nggak punah sih gampang ya, yang penting habitatnya tersedia gitu kan, karena ketergantungan kupu-kupu ataupun serangga lainnya itu kan pada apa sih habitatnya, dia kan harus ada tuh habitatnya, tempat tinggalnya di mana, terus makanannya apa. Dan untuk kupu-kupu itu makanan itu satu hal yang paling penting, karena kupu-kupu itu tidak bisa makan sembarang daun gitu. Jadi jenis tertentu ini hanya berasosiasi dengan tumbuhan pakannya atau tanaman inangnya sendiri gitu. Jadi kalau tumbuhan inangnya ini nggak ada di habitat itu, ya sudah, dia walaupun banyak bunga untuk dewasa, tapi ketika dewasa betinanya itu ketika setelah kawin, dia akan mencari-cari tumbuhan yang akan dimakan oleh ulatnya nih. Ketika dia tidak bisa menemukan tanaman itu, ya sudah, berakhirlah dia, populasi itu tidak akan berlanjut gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan nih, misalnya kan di habitat yang sekarang terbuka gitu kan, tidak menjadi hutan lagi, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah mungkin caranya dengan kita masing-masing di rumah kita sendiri aja menyediakan misalnya gitu kan, tumbuhan berbunga, tumbuhan untuk kalau kita tahu pakan inangnya untuk si ulat itu apa, itu juga sudah sangat membantu supaya dunia kita ini tidak kehilangan warna-warna yang indah gitu.